Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatu Zahra dengan NIM 23030260015 dari PBA 6A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis terkait dengan pendidikan. Yang pertama yaitu hadis tentang kewajiban belajar mengajar. An Anas ibnu Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Terjemahannya, dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud mencakup ilmu agama untuk memahami ajaran Islam sekaligus ilmu umum yang bermanfaat bagi kehidupan. Maknanya, setiap muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar karena ilmu menjadi dasar untuk beribadah dengan benar dan menjalani kehidupan dengan baik. Status hadis ini pada awalnya dinilai dhaif karena terdapat kelemahan pada sebagian perawinya dalam salah satu jalur periwayatan. Namun, dalam ilmu hadis, sebuah riwayat bisa saling menguatkan jika memiliki jalur lain yang diakui. Karena hadis ini diriwayatkan melalui beberapa sanad yang saling mendukung, maka derajatnya meningkat menjadi hasan li ghairihi, yaitu hadis yang lemah pada satu jalur tetapi menjadi baik karena penguat dari jalur yang lain. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, pentingnya kesadaran dalam belajar, serta menjadikan ilmu sebagai dasar untuk membedakan yang benar dan salah. Selanjutnya yaitu hadis tentang sifat jujur pendidik. An Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Terjemahannya, dari Abdullah ibni Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu menunjukkan kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Hadis ini menjelaskan bahwa kejujuran adalah sifat penting yang harus dimiliki bagi setiap pendidik maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks pendidikan, guru yang jujur akan menjadi teladan yang baik bagi peserta didik serta membentuk karakter yang benar pada mereka. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan dan disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Status ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki derajat shahih paling tinggi, sehingga sangat kuat dan dapat dijadikan dasar dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kejujuran sebagai dasar kebaikan, pentingnya menjadi teladan yang baik, serta kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan dan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu hadis tentang tujuan pembelajaran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Terjemahannya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya, tujuan utama ajaran Islam dan proses pembelajaran adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, seperti jujur, amanah, rendah hati, dan sabar. Dalam pendidikan, hadis ini menegaskan bahwa ilmu tidak hanya untuk pengetahuan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan karakter peserta didik. Hadis
Hadis ini memiliki derajat hasan sahih menurut sebagian ulama hadis dan juga dinilai hasan li ghairihi oleh sebagian lainnya karena memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan, ilmu harus membentuk karakter yang baik, perbaikan diri, tanggung jawab moral, serta mengutamakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hadis tentang menjaga lisan sebagai bentuk perilaku mahmudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Terjemahan hadis ini yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik, atau kalau tidak bisa maka hendaklah ia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini menjelaskan bahwa tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir terlihat dari perilaku sehari-hari. Seorang muslim harus menjaga lisannya dengan berkata baik atau diam, serta memuliakan tamu dan tetangganya. Hadis ini menekankan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sosial sebagai bentuk keimanan yang nyata. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian, hadis ini termasuk hadis sahih dengan derajat tertinggi yang kuat dan dapat dijadikan hujjah dalam ajaran Islam. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menjaga lisan, menjaga akhlak sosial yang baik, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, serta menguatkan hubungan antar sesama. Selanjutnya yaitu hadis tentang hasad sebagai bentuk perilaku akhlak mazmumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasad fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Terjemahannya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian hasad karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini menjelaskan bahwa hasad adalah perilaku tercela yang harus dijauhi karena dapat merusak kebaikan seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim harus menghindari sifat iri dan dengki serta menggantinya dengan sikap bersyukur dan menerima ketentuan Allah. Hadis ini berstatus hasan sahih karena diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah melalui beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan. Dengan adanya penguatan dari riwayat lain, hadis ini dapat diterima dan diamalkan dalam ajaran Islam. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini yaitu larangan hasad, menjaga hati dari iri terhadap orang lain, menjaga amal kebaikan agar tidak hilang, membiasakan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.